terus muncul preview assembly lah, maksudnya itu assembly, kita nggak bisa ngatakan itu preview assembly gitu, assembly tek gitu, terus kemudian muncul note-nya. Ini kok cuttingannya gini, kenapa kok kayak gini, kok ini, ya kan assembly. Sebenarnya tuh lebih ke nggak terbiasa sih sebenarnya. Kayak tadi assembly aku kan nggak tahu ya. Bener. Nah ini kalau jadi klien susah nih, gini nih. Apa sih assembly udah langsung jadi aja gitu kan? Iya, kayak kenapa sih? Apa sih yang membuat lama, kan lu tinggal nginsert doang gitu kan. Ngedit tuh tinggal tempel-tempel aja gitu. Nyoh. Tempelin sendiri ini. Apalagi Pip? Enggak, udah cukup. Nanti nggak ada polygon lagi nanti saya. Editor tersambat se-Jogja ini. Iya, tapi nggak apa-apa. Itu valid, perasaannya valid. Makasih Pak. Oh makanya sekarang mau fokus ke aktoran ya katanya. Enggak, makanya molingnya hari ini narsumnya Mbak Aca ini kan ini agar sambil bisa lobby-lobby. mewakili saya nih suaranya nih kan. Lepaskan. Tapi nggak di keaktoran lagi. Enggak saya juga tetap, cuma ngedit juga iya gitu maksudnya. Serba bisa ya. Ya enggak, yang penting ada duit. Serba butuh. Bukan serba bisa. Serba butuh, benar serba butuh. Ya, saya kemarin ngedit tuh kayak kenal nih gitu. Iya kan? Iya, aku sempat mikir kayak kayaknya udah capek jadi ini deh. Masih. Kamu menganalisa, ini editannya keren nih, juga gitu ya akhirnya ya. Saking sering. Iya kan? Akhirnya tuh bukan lebih ke editannya bagus apa enggak. Jadi kita karena kebiasaan ngecek materi. Akhirnya tuh aku tahu dari nonton dari versi assembly, kemudian draft 1, abis itu masuk draft 2 sampai pick-lock. Akhirnya kan kita tahu kayak kita tuh punya scene ini. Ternyata scene ini dibuang, di take out. Ternyata scene ini dipindah ke depan apa ke belakang dan lain hal sebagainya tuh akhirnya tahu. Ikut prosesnya itu. Ikut prosesnya. Kayak ngertiin anak gitu ya. Sampai dewasa siap melawan dunia. Siap melawan dunia. Fana ini. Nyaman nggak Cak di post production manager ini? Nyaman sih. Sejauh ini cukup nyaman. Nyaman dengan perbandingan apa sih belum jadi post production dulu pernah apa sih? Iya. Sebenarnya kan basicnya apa mungkin dari mesin kayak teknik mesin, teknik nuklir apa gitu. Bergeraknya. Sebelumnya sih basicnya pengangguran ya Kak. Sama. Wah, kita host. Oh iya, ini ada. Host ya. Nanti nggak ada kolik saya Pak. Editing Pak, editing. Aku juga ya. Enggak sebenarnya basicnya itu kan lebih ke pas di kuliah film. Nah, itu kan kuliah film ya. Kuliah film ya Kak gitu. Sempat menjadi film student film student kan, awal film student itu. Harus sampai gini ya ngomongnya ya. Harus sampai gini ya. Harus menjaga alma mater. Nah, itu kan akhirnya kita harus belajar berbagai macam divisi ya. Maksudnya kita harus nyoba A, B, C meskipun kita nggak suka atau kayak aku nggak pengen di sini, tapi akhirnya kita tetap harus belajar kan karena termasuklah dalam SKS itu ya. Terus habis itu pengalaman-pengalaman bantu teman-teman dan lain hal sebagainya. Nyari pahala dulu itu ya. Nyari pahala. Enggak sih, ini apa ya? Nyari pahala, gotong royong. Bener. Nyari temen juga kan itu pasti kan. Sosial. Bentuk sosial, relasi. Karena apa banyak alasannya. Karena apa yang terjadi di kita sekarang itu kan datangnya dari relasi ya. Tanaman yang dulu kita panen sekarang. Iya benar sekali. Kalau nggak kayak gitu kan kita nggak di sini kayaknya. Betul. Nggak guna juga kan kuliah, akhirnya tujuan satu-satunya fungsi kuliah film kan relasinya doang. Maksudnya nggak guna gimana maksudnya? Enggak, maksudnya kan ya kalau ilmu film kan bisa dipelajari. Oh iya. YouTube gitu kan. Berarti nggak penting ya sekolah? Penting juga. Gitu, relasi kan. Kayak gini kan jadi kenal. Oh benar maksudnya. Apa tadi Cak? Kru apa lah ya? Ngekru apa, pernah ngekru apa gitu loh? Kepleset, bahaya nih. Takut banget Kak. Ngekru apa ya? Mungkin yang proses di apa, maksudnya pernah berproses di apa? Sebelum akhirnya ke post pro manager. Iya, kan nyaman nih, udah ketemu nyaman nih. Ya itu sih, sebenarnya biasa kalau bantu-bantu. Kalau misalnya dari kuliah dulu kan awalnya mencoba gotong royong itu tadi ya. Nge-DP. Oh sempat, iya. Kamu pernah nge-DP nggak? Aku pernah nge-DP. Oh my god. Banget ya, aku pernah nge-DP. Oh my god. Keren banget. Iya nge-DP. Terus habis itu ngelain pro. Habis itu akhirnya ke produser. Pernah Menlog. Mulai manager nih. Location ya. Kalau misalnya nggak ada yang tahu Menlog manager location. Sampai hafal nih Jogja nih. Ya. Sampai tempat-tempat mana yang aman warga gitu ya.
Emang ada warga yang warganya aman? sop aman, maksudnya kan tidak mengganggu warga Oke. sekitar ketika kita syuting gitu maksudnya. Bukan warga yang rese, bukan. Nah, Oke, itu Oknum ya, ngakalin. oknum ya. Itu ngakalinnya direkrut jadi kru juga yang kayak gitu-gitu. Oh, itu salah satu cara Itu ya. tips dan trik. Menarik sekali. Kamu temui mereka dan emang Iya, lu iya. butuh bantuan gitu ya, gitu ya. Iya. Nah, terus habis itu sempat kehilangan arah juga nggak di film. Oh. Tapi tetap Online, jualan online. Oh enggak sih, saya juga nggak ada Jual ini jus? bakat ya Kak. Maaf. Jual pop es. Masih kayak bikin sempat kayak bikin naskah-naskah konten gitu. Oh. Terus sempat juga Bisa jadi kali, ya. sempat jadi videografer di salah satu galeri seni kayak gitu-gitu. Terus akhirnya lah menemukan di sini. Terus pasti jalanin, oh ternyata emang aku masih nyamannya di film kayak gitu. Ngelampu pernah nggak ngelampu? Belum pernah ya Kak. Dilampuin ya, sama anak lampu ya. Sini aku cahaya sinari masa depanmu, Dek. Iya. Agak berat ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Yuk, next question. Next question. Takut banget Kak. Tolong masuk megang kamera. Nah, habis itu ketika mulai diajak oleh After Take berarti pertama kali pertama kali After Take yang ngajakin. menarik ke arah post pro nih kan. Kayak mengenalkan ini ada loh Ca, dunia seperti ini. Dunia seperti ini, Ayo gitu. gitu. Nah, akhirnya kamu memutuskan untuk kayak aku kayak akan bertahan lama di sini, kayak aku senang di sini tuh kenapa? Apa ya titik baliknya ya? Nggak panas mungkin kena matahari. Siapa tahu kan itu Siapa salah satu tahu ya, siapa AC kan. Oh, anak lampu panas-panas terus ya? Bukan anak lampu, bukan cuma maksudnya kan ada banyak kerjaan-kerjaan luar sana yang juga kena matahari, tapi mereka tetap bisa di respect loh gitu. Iya. Ya, oke. Tolong saya di sini. Ya, lanjut ya. Aduh ya Allah. Gimana tadi? Sampai mana ya tadi, masuk guys? ke tertarik. Kenapa akhirnya tertarik untuk bertahan lama iya. di post production? Jadi awal mulanya itu Tahun berapa itu, Cak? itu kayak 2021 deh. Oh, 2021. masih pandemi. Covid itu ya? Masih Masih pandemi babak 2, pandemi Pandemi babak babak 2. dua nggak tuh? Pandemi babak 2 nggak tuh. Jadi kalau pada saat itu mereka itu sebenarnya udah sempat ada yang biasa mengurusi, tapi kan nyambi yang lain juga gitu. Terus akhirnya ada salah satu proyek yang mereka agak kewalahan, terus minta tolong aku kayak, "Ca, boleh minta tolong nggak 3 bulan deh sampai proyek ini kelar, kita minta tolong diberesin Manage. apa gitu, di manage dan lain-lain." Oh oke Mas, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Itu aku juga masih sambil kerjaan yang lain karena nanti film kan siapa yang tahu ya guys. Iya benar. Ini namanya rezeki ya. Ya namanya rezeki ya, kita nggak ada yang tahu, hari ini ada callingan, besok nggak tahu kan. Ya, Semuanya lancar ya callingannya ya. amin, ya Rabbal terus saya Alamin. lanjut. Oke, lanjut. Terus diajak. Terus habis itu berproses, terus aku juga belajar dari mereka juga ngajarin aku, maksudnya mereka cukup oke lah, maksudnya masih mau berbagi dan lain sebagainya. Penyesuaian itu sampai akhirnya pas udah aku ngerasa kayak habis itu sampai keras dia nanya, tapi di awal tuh juga dibilangin kayak, tapi Ca, kerjaan di post pro itu nggak seseksi kerjaan lain kayak gitu. Maksudnya nggak seseksi ke job desk lain, kamu nggak akan dapet spotlight, Nggak kelihatan soalnya kan ya. kamu nggak ke produksi dan lain hal sebagainya, Nggak ketemu artis ibu kota. benar, bahkan tuh teman-teman produksi nggak ada yang kenal kamu gitu kan, paling kamu berhubungannya sama produser dan direktur gitu kan. Terus aku bilang, oh nggak apa-apa, aku suka jadi bagian kecil dari suatu hal yang besar Introvert gitu ya. kan. Soalnya aku orangnya introvert banget. Justru aku ekstrovert Iya banget, sih. jadi agak Iya sih. iya, enggak, sorry guys, aku pemalu. Oh iya, sebenarnya. Aku malu. Sebenarnya aku pemalu guys. Lepaskan, Cak. Lepaskan. Terus Lanjut. ya udah, terus habis itu dibilangin lah, nggak apa-apa, setelah waktu berlalu. Sumpah jatuh sendiri guys. Sumpah jatuh sendiri guys. Aku agak khawatir ini. Serempet. Ya Ini gara-gara lanjut. ngomongin ini sih. Lalu. Dibilangin kayak setelah agak panjang itu, Cak, kamu mau perpanjang nggak gitu. Baru ditawarin kayak mau perpanjang nggak. Oh, samsat dia ya? Apanya tuh maksudnya? Perpanjang Samsat ini, beda. perpanjang. Oh, bukan ya? Bukan, maksudnya bukan itu. Emang yang perpanjang cuma samsat doang ya? Iya, umur juga bisa kan, dengan makan makanan pola hidup yang sehat kan bisa memperpanjang umur. Day shooting juga bisa diperpanjang. Kenapa kok diperpanjang gitu biasanya? Karena maksudnya kan kalau pengen lebih gitu loh, kayak aduh 3 hari kurang seru gitu. Emang ada production yang Nggak gitu nambah ya? hari dong Nggak jadinya ada ya? dong. Oh. Iya, ya apa sih Rob? Kan saya Kok cuma bisa nggak?
Boleh, udah nggak ini? Kok bisa nggak sesuai gitu sih? Bukan nggak sesuai, maksudnya tuh memang pengen aja gitu, biar sehat gitu loh maksudnya libur panjang. Nggak pengen pulang kesepian ya? Maksudnya kan kalau di lokasi kan rame ya. Iya, rame pulang gitu tuh sepi, kan. kayak aduh sepi banget. Aduh sepi banget, gak enak nih. Ayo kita bikin keramaian besok lagi. Besok tambah lagi syutingnya gitu loh. Oh iya benar. Oh nggak pengen berpisah ya dengan bisa. Kayak Solid. sesolid itu. Solid parah. Ya judul liane maksudnya. Ojo nambah, jangan nambah. Ada cukup ya, cukup. Lanjut tadi mana ya? Oh, itu. Jadi di situ sih. Makanya kayak setelah lihat filmnya tayang atau seriesnya tayang tuh jadi kayak wow, seneng. Kayak menyenangkan deh kayak gini. Nah, tadi menarik sih yang Kak Aca bilang tadi, dia suka menjadi bagian kecil dari suatu hal yang besar tuh loh. Nah, itu loh. Itu sangat wholesome gitu bahasanya. Anaknya ini ya sesederhana itu ya. Sederhana tapi menyenangkan gitu. Bahagia itu sederhana tuh loh Bang. Nggak usah lah spotlight gede-gede banget, follower panjang-panjang, gede-gede. Loh makanya aku kan pakai bajunya gelap-gelap. Kamu ngapain spotlight? Di briefnya gini Oh, Pak. iya. Ya, Pak. Kalau gitu Pak maksudnya Pak. Tapi aku juga cerah kok hari ini. Bukan, Iya, cerah banget, cerah Aca. banget. Enggak, sebenarnya ini tuh salah satu bentuk dari kita mematahkan mitos kalau anak syutingan bajunya cuma warna Iya hitam. benar. Kalau Ini kan hitam sih sebenarnya, tapi kan iya, outernya buah. outernya. Kalau ini kan modelan kayak misalkan aktor yang terkenal itu kan malah kebalikannya ya, maksudnya kan Iya. kayak jangan terlalu jadi spotlight biar kayak ala hitam-hitam makanya. Kalau Rapip kan luarnya warna, dalamnya hitam full. Iya. Full sebadan. Hatinya maksudnya hatinya kaos kok gini. hatinya. Hatimu hitam, Pip. Hatinya hitam gitu ya, karena astagfirullah. banyak Ya, dosanya kan. Setiap orang pasti punya banyak dosa. Ya sudah ya kembali. Bisa astagfirullah panas ya. Yes. Modal untuk jadi post pro manager gitu. Iya. Apa itu modalnya, Kak? Waduh. Biaya Langsung pendaftaran potongnya gitu. kayak apa? Kayak MLM gitu. Apa ya dia harus Uang belajar gedung. apa sih buat jadi post pro manager nih? Apakah produser yang udah biasa ngajarin syuting bisa ujuk-ujuk langsung jadi post pro manager? Psikologi perlu nggak sih? Maksudnya kita harus membaca, oh klien ini orangnya tipenya kayak gini nih. Kayaknya tuh kalau misalnya boleh nambah skill ke dalam kehidupan, aku pengen nambah itu deh. psikologi Iya kan? ya? Psikologi. Baca orang gitu ya? Baca orang kayak- Emang nggak bisa ORANG gitu loh. Bener, maksudnya kan dibaca Orang. kepribadiannya gitu loh maksudnya. Iya nggak? Ada nggak sih Cak? Pengen kayak gitu Cak? Kalian mau berantem dulu? Enggak, cukup. Nggak. Cukup. Misalnya, Modalnya apa modalnya? ya misalnya kliennya ini pakai singlet doang. Oh ini gampang-gampang gerah nih misalnya kayak gitu. Harus nyalain AC berapa derajat gitu kan. Peka gitu. Ada nggak? Sebenarnya kalau modal Modalnya. itu Banyak ya. Ikhtiar. itu ya. Ikhtiar. Mungkin satu model itu mau belajar. Itu udah paling Pasti pertama itu. satu kan. Terus kemudian mau bersosialisasi. Nggak bisa introvert berarti itu ya. Tapi kan aku pemalu ya. Allah. Pemalu aja terus. Dari tadi ngomong panjang nih kayaknya nih. Lanjut. Pemalu sama pelampu beda ya. Oke lanjut. Kan nanti tuh next ini Ya, ya, aja ya. ya, next episode aja ya. Tapi gemes banget aku loh soalnya. Nggak mau diundang ke sini ya. Lanjut. Astagfirullah. Ya. Malu ya tadi. Jadi Introvert nggak bisa. enggak, Bisa sih. sebenarnya bisa, karena kan bisa. mau belajar, Sosial. terus mau bersosialisasi, terus habis itu juga mau mengerti keadaan. Maksudnya yang punya manajemen skill cukup ini sih teruji ya. Akhirnya mau nggak mau kan harus gimana ya gitu. Harus habis itu problem solvingnya juga. Ya. Kemudian mungkin kita kadang yang paling sering ditanyain harus bisa ngedit nggak sih gitu. Oh iya tuh. Oh iya harus bisa ngedit nggak sih Cak? Atau mastering lah, setidaknya mastering gitu. bisa Harus ngedit. nggak sih? Sejujurnya guys, saya tidak cukup baik dalam teknis gitu. Maksudnya untuk ukurannya kayak nggak cukup baik, tapi at least enggaknya kalian paham workflow-nya nih akan seperti apa. Ini tuh tim kalian mau pakai apa, terus ini outputnya harus seperti apa dan lain hal sebagainya. Ini ngadminnya gimana nih atau gimana. Seenggaknya tuh alurnya itu tuh tahu. Jadi mau ke mana dan lain hal sebagainya itu tahu. Jadi hal-hal seperti itu tuh harusnya udah bisa diselesaikan saat praproduksi. Seperti itu nih kayak masalah-masalah yang Jadi kayak misalnya, oke, ini tuh pertama kan pasti timeline kayak seenggaknya kan mereka udah punya target. Oke, kita mau tayang tanggal bulan sekian gitu misalnya. Berarti kita harus delivery at least 2-3 bulan sebelumnya kayak gitu kan. Oke, terus habis itu ini output filmnya atau seriesnya akan berbentuk apa? DCP kah? 4K kah? 8K kah? 6K ya? Dan hal sebagainya.
Terus habis itu juga proses adminnya akan seperti apa nantinya. Terus teman-teman online tuh prefer admin online-nya gimana nih? Mau per reels kah atau full kah atau apa? Nah itu tuh sebenarnya harusnya udah bisa selesai di pra. Ya, terus makanya waktu testcamp itu adalah ajang kita tuh udah ngecek file materi itu tuh akan aman nggak sampai akhir apa enggak. Misalnya kayak teman-teman kamera atau di IT kan kayak memutuskan oke kita akan pakai sistem yang seperti apa dan lain hal sebagainya. Nah terus habis itu dicobalah di kita setelah testcamp, tarik materi, kita coba di kita, oke aman, kebaca. Terus kan di offline kan pasti ProRes ya, lalu kayak pakai ProRes oke masih aman. Terus habis itu kita admin, kita balikin ke teman ke online bisa nggak nih narik raw? Oh bisa, oke aman, berarti oke kita bisa pakai workflow ini. Nah kayak gitu. Oh dicoba juga gitu ya? Benar, nah itu seenggaknya tahu lah apa sih dasar-dasar basic seperti itu gitu. Kalau ngoperasiin software tuh perlu nggak kemampuan itu? Kayak bisa Premiere mungkin atau DaVinci? Kadang itu menemukan ada yang perlu. Biasanya kadang itu ada post produsernya atau post koordinatornya itu tuh mereka biasanya ngoperasiin ketika XML, maksudnya admin online itu tuh dikirim, mereka tuh ngecek dulu, baru habis itu dikirim ke teman-teman. Oh yang ngecek tetap bisa jadi teman post pro. Atau tapi juga bisa ya udah ke vendor-vendor aja langsung ke studio-studionya langsung ngecekin apa segala macam kayak gitu. Iya. Musik banget loh aku itu dengerinnya. Teknis banget itu. Terus kayak banyak data semua tuh loh bang. Pas dari di IT ngecek ProRes itu juga biasanya post pro udah kayak ngecekin. Ini gimana aman nggak ProResnya? Iya. Oke ini metadatanya kebaca nggak nanti kalau misalnya kita di online? Oke, kebaca. Oke, ya udah. Kalau misal nggak kebaca, waktu testcam kita coba nggak kebaca, ini ada kesalahan apa? Nah itu kita harus kembali lagi ke DIT. Workflow-nya gimana nih? Kok ini nggak bisa kebaca? Oh apa ya masalahnya? Nah itu harus segera diselesaikan. Sehingga ketika produksi itu tuh kita udah nggak ada problem kayak gitu, kayak riwah. Ini gimana nih? Padahal produksi udah jalan kayak gitu loh. Kayak gitu. Makanya stop calling pas syuting selesai. Pas-paskanya beneran ya. Kalian harus calling pra. Pas pra justru gitu. ya. Benar. Gitu, soalnya apalagi kalau misalnya ada kebutuhan visual effect. Nah, itu biasa kita teman-teman pasca itu merekomendasikan teman-teman visual effect itu hadir di set. Jadi sehingga ketika misalnya mau ngambil, oke nih kita ada treatment kayak gini loh. Misalnya ada treatment 3D yang harus seperti ini atau seperti apa. Nah, itu tuh teman-teman visual effect itu sebaiknya itu tuh hadir. Jadi ketika DP ngambil gambar itu tuh terus habis itu sutradara juga lihat, terus tuh bisa sambil komunikasi masalah kreatif kayak ini kalau misalnya kita ambil gambar kayak gini aman nggak gitu. Oh ini aman nih. Oh kalau misalnya kita handheld segini aman nggak. Nah kayak gitu. Oke ini bahkan masalah lampu pun visual effect itu juga berperan kayak bisa nggak sih ini kayak lebih terang, bisa nggak sih ini kelihatan, bisa nggak sih ini tuh kayak gini-gini atau gimana. Nah itu harus dibicarakan. Bisa. Nggak perlu ada lampu dong berarti. Bisa kok. Enggak, maksudnya sorry itu bukan berarti nggak perlu. Itu maksudnya teman-teman visual effect yang bertanya ke anak lampu. Oh, tetap perlu ya. Bukan berarti lampunya yang dibuang. Bukan lampunya yang dibuang, diganti dengan visual effect. Tapi secara pribadi masih perlu anak lampu nggak, Cak? Wow. Takut banget nggak ini saya bukan keseluruhan anak lampu ya. Ini satu orang doang sasarannya nih. Sebenarnya kalian ada sasarannya satu doang ini ya. Ini sebenarnya ada masalah apa sih sama apa lampu? internal nih jangan nanti jadi nggak asik nanti obrolan kita. Oh iya gitu ya. Tapi kalau misalkan masalahnya dia sama anak-anak lampu, itu nggak ada sama sekali. Itu nggak tahu. Enggak, mending kita temuin aja nih anak lampu kalau misalnya mending kita temuin aja nih kalau bermasalah mulu gitu. Pakai celana pendek ya saya. Nah, berarti tapi masih sering ya Kak mengalami kayak di callingnya tuh memang pas udah pos gitu, udah selesai. Soalnya aku mikirnya juga kayak gitu. Iya loh, harusnya itu dari pra. Lah kamu kan anak pos, kok kamu mikirnya kayak gitu? Soalnya saya nggak pernah diginiin Pak. Saya biasanya tuh kayak, ini kayak gini file kita nih, bisa dihilangin nggak nih orangnya? Gitu biasanya Pak dapatnya Pak. Dapatnya gitu Pak saya Pak. Ini matahari sebelah sini, tolong digeser ke sini ya, gitu. Makanya nggak ada nih kayak gini-gini nih. Ngobrol di awal tuh nggak ada. Udah gitu harus bisa lagi. Bingung kan? Iya, dan itu tuh kerasa banget perbedaannya itu tuh pas megang project di yang udah standarnya beda.
Nah itu tuh mereka bener-bener yang bahkan visual effect itu udah ditentuin dari awal. Jadi mereka udah punya listnya. Desainnya juga ya? Mereka udah punya listnya, maksudnya kayak oke, di naskah scene ini itu akan ada visual effect apa. Kemudian itu perlu ada 3D kah atau perlu ada touch up doang atau perlu ada apa, dan itu tuh mereka udah ngelis dari awal itu. Breakdown listnya udah ada di situ. Nah, jadi seharusnya ketika syuting di call sheet aja kan pasti harusnya udah ada tuh kebutuhan visual effect apa dan lain hal sebagainya. Jadi tim visual effect tuh nggak harus yang selalu ikut syuting, tapi ketika ada scene-scene yang kayaknya kita perlu treatment khusus ini deh di pasca, oke anak visual effect datang. Ya. Nah, kayak gitu tuh bisa. Ngecek frame nanti. Harusnya konfirmasi lah ya, kalau itu aman untuk diolah nanti. Iya, gitu. ini baiknya ngambilnya gimana atau gimana. Karena kalau nggak dijagain kayak gitu kan, kreatifnya manusia kan luar biasa ya. Benar sekali. Terus pas udah nyampe di kelas kan, ini gimana shotnya kok kayak gini. Iya, gitu. Terus kayak ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi nyebut berkali-kali. Allahu Akbar. Ada bang, ini simple mana? bang. Ini kan misalkan ini hilangin poster ini ya, shotnya biasa nih. Tapi flicker pak. Flicker. Jadi kayak ada gelek-gelek yang gitu kan, gimana ya, harus disimulasikan tuh gelek-gelek itu tuh. Gini-gininya tuh. Apa itu namanya, flicker ya? Flicker gitu. Sulit ya. Berhenti dulu apa lanjut? Belum ini kan disuruh kamu disuruh menghilangkan orang. Ini lanjut nggak sih? Udah. Disuruh menghilangkan udah saya. Jangan kan menghilangkan orang, mengadakan orang pernah. Wah itu sakti sih. Belum saya itu bu. Serem banget itu. Itu tiba-tiba kayak, ini bisa nggak sih di belakang ada karakternya si ini? Terus kita kayak, oke kita coba. Kita coba. Oke, kita coba. Tidak ada kata tidak dalam dunia ini. Tidak ada kata kita. Masih Semua coba. kan kita coba. Pernah sekali kita bilang kayak, wah udah ini nggak bisa mas, ini nggak bisa nih. Ini kayak, ini bisa nggak sih di kayak giniin gitu. Aduh mas ini nggak bisa ya, susah ya, ini agak sulit nih. Kita komunikasi sama anak offline juga, kayak bisa nggak sih shotnya kalian akalin biar visual effect kita nggak gitu banyak gitu misalnya. Oke gitu. Terus tiba-tiba sutradara, ayo dicoba dulu lah. Dicoba Masih dulu meminta lah. ya. Mas, coba dulu lah, tolong lah. Tolong dulu banget ini gitu. Saya mau berpengaruh dalam cerita dan lain sebagainya. Oke, siap akan kita coba. Kita coba tetap dan selesai. Dan selesai. Dan kayak, mampu akhirnya ya. Gila. Kayak, oh my god kok bisa ya kita ya? Oh my god, aku kayak reveal kalau baru sadar tuh, wah ternyata kita semampu ini ya. Kayak terharu nih kayak, oh my god, besok libur ya guys. Gitu. Tapi pernah nggak kalau ngilangin orang gitu tapi shotnya extreme close up gitu? Kan dari awal gak usah di shot orangnya. Dari awal kita ganti shot sih. Gak usah di shot, ambil aja tuh potong mending kita dinding sebelah. ganti shot aja deh. Begini, shotnya sekemuka gini. Shotnya di shot gini, coba dihilangin dong orangnya. Delete Delete aja klipnya udah.